Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Bilang kepada dia. Pendeta Muriwali yang membawa suara kenabian Tuhan bilang kepada Andi Simon, yang dia lakukan itu dari setan. Sampai berjumpa di dalam live streaming saya yang akan datang. Puji Tuhan. Filsafat, kitab ini siapa yang tulis? Oh, Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Dia tinggal di mana? Kenapa dia tulis surat itu? Kenapa dia tulis surat Roma? Untuk siapa dia menulisnya? Apa konteks pada saat itu? Tahun berapa dia menulis itu? Itu filsafat, bro. Ketika kau memikirkan hal-hal itu dalam sebuah kitab, kau sedang berfilsafat. Jadi, kalau kau tidak memikirkan seperti itu berarti Anda mengatakan bahwa kita boleh menafsirkan Alkitab dengan kehendak sendiri. Buka Alkitab dan cari. Matius 1 ayat 20 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi kalau Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, lantas dengan apa? Ya dengan berfilsafat. Salam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Maraden Siahaan. Untuk kali ini saya akan menanggapi tentang orang-orang yang tidak percaya karunia mujizat, bahkan seringkali melecehkan bahwa pendeta, hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia mujizat adalah seorang yang sesat. Mari kita saksikan dalam firman Tuhan. Saya baca di dalam yaitu Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai dengan 25. Mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh-roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka yang percaya kepada Filipus, yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa
untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang karunia mujizat yang dilakukan oleh Filipus dan bersama rasul-rasul yang lain, membuktikan bahwa karunia mujizat tidak bertentangan dengan penginjilan. Bahkan firman Tuhan katakan setiap rasul-rasul ini mengadakan mujizat. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang dilakukannya, diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi intinya, saudaraku, karunia mujizat itu adalah sesuatu yang meneguhkan pemberitaan firman Tuhan itu. Bahkan dikatakan mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Artinya apa, saudaraku? Ketika rasul-rasul yaitu memberitakan Injil, saudaraku, disertai dengan tanda-tanda. Dikatakan dalam bahasanya yaitu mujizat, saudaraku. Tanda-tanda ini identik dengan mujizat yang dilakukannya. Dikatakan dengan jelas, bahkan sebab banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Oleh karena itu, saudaraku, berbicara tentang pelayanan rasul-rasul, saudara, karunia mujizat banyak sekali dicatat, ditulis, literal, bahwa ketika rasul-rasul yaitu memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Yesus, disertai dengan tanda-tanda. Jadi tidak terpisahkan antara penginjilan dan juga karunia mujizat itu sendiri. Jadi kalau ada yang menentang yaitu karunia mujizat, pertanyaannya adalah, apakah pelayanan saudara hanya berlandaskan penginjilan, tetapi tidak ada mujizat Tuhan di sana? Kemudian yang kedua, apakah dengan penginjilan saudaraku, orang dengan bulat hati, yaitu menerima apa yang kau beritakan itu? Pertanyaan ketiga, saudara, apakah dengan apa yang kamu yakini, dengan apa yang kamu miliki, pemberitaan yang kamu sampaikan, apakah membuat orang menjadi percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang yang tidak percaya karunia mujizat. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, saudaraku, kita boleh baca Kisah Para Rasul 4, ketika yaitu murid-murid, bahkan juga rasul-rasul, saudaraku, dipakai Tuhan, yaitu bagaimana mereka melayani. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Cara hidup jemaat, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata-kata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi artinya, saudaraku, rasul-rasul ini sungguh-sungguh melayani, dan apa yang mereka berikan kepada yaitu pelayanan itu, saudaraku, sungguh-sungguh memberkati setiap orang, sehingga orang-orang jemaat pada saat itu diberkati, dan mereka mengumpulkan apa yang mereka punya, bahkan tanah mereka, hasil mereka, mereka persembahkan di kaki rasul-rasul. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul yang kelima, dikatakan ayat yang ke-12, tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang yang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan.
Jadi, kalau engkau tidak percaya dengan karunia mujizat, apakah gunanya Alkitab menulis tentang pelayanan rasul-rasul yang banyak disertai dengan tanda dan mujizat? Sehingga apa? Dikatakan orang-orang lain yang tidak berani menggabungkan diri kepada mereka. Karena namun mereka sangat dihormati orang banyak. Jadi ada orang lain yang tidak berani bergabung karena mungkin mereka merasa minder atau iri. Tetapi ini saudaraku, firman Tuhan katakan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi karunia mujizat